Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hadiah pertama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ahkam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Kita selesai bab tayamum, masuk kepada bab baru yaitu babul haid, bab haid. Ini tidak khusus kajian untuk akhwat, ikhwan juga tetap hadir karena bermanfaat untuk pasangannya, istrinya, untuk anak putrinya, ataupun yang belum menikah juga untuk nanti kalau mempunyai pasangan mengilmuinya. Babul haidi, bab haid. Al-haidu, haid itu dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, damun ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ati, adalah darah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dari disebabkan rahmatnya dan hikmahnya di rahim seorang wanita. Gidha'un li janiniha, sebagai gizi, makanan atau nutrisi bagi janinnya. Fa idza wada'at tahawwala ila labanin, apabila sudah melahirkan maka si darah haid ini berubah menjadi air susu yang berubah ligida itifliha, untuk nutrisi anaknya. Ini haid. Fa idza kanat ghairu hamilin wala murdi'in, apabila tidak hamil dan tidak menyusui. Kalau hamil jadi apa? Jadi makanan nutrisi untuk janinnya, dan apabila menyusui jadi nutrisi air susu. Baraza zaidu minhu fi awqatin ma'lumah, maka darah tambahan itu, ya, kelebihannya itu akan keluar pada waktu-waktu yang tertentu, yang maklum. Ada 7 hari atau 6 hari dalam sebulan. Lihada yanduru tahidul hamilu awil murdi'u, oleh karena itu jarang sekali wanita hamil haid, atau jarang sekali wanita yang sedang menyusui juga haid. Tidak ada, ya, kalau karena sudah dipakai, ya. Dan dengan keluarnya darah haid ini
ada kaitan hukum-hukum ibadah dengan adanya keluarnya haid tersebut. Kita masuk kepada hadis pertama dalam bab haid atau hadis ke-39 di dalam Umdatul Ahkam urutan bab hukum. Ada yang bawa, silakan dibaca. Ustahadu apa ada ussalata irkun walaysa bil haidati matrukis salata fagsili anki damma wasalli. Ya, hadis ke-99. Di sana hadis keberapa? 43. Beda. Di terjemahan hadis yang ke-43 karena penomoran biasanya kadang disatu-satukan kalau di kitab saya. Hadis diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Fatimah binta Abi Hubaish, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaish, bukan Fatimah binti Muhammad, putri Rasul. Sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia berkata, inni ustahadu fala athuru, sesungguhnya aku istihadah dan tidak suci, tidak bersih. Afa ada ussalata, apakah boleh aku meninggalkan salat? Faqala, jawab Rasul, la, tidak. Inna dzalika irqun, itu hanyalah urat yang terputus. Walakin, akan tetapi, da'is salata, tinggalkanlah salat qadra ayyami allati kunti tahidhina fiha, seukuran walakin, akan tetapi, da'i salata, tinggalkanlah salat qadral ayyami, seukuran hari-hari, allati kunti tahidhina fiha, yang biasa engkau haid pada hari-hari tersebut. Summa ghatasili wa shalli, kemudian mandilah dan salatlah. Dalam riwayat lain, walaysa bil haidati, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid, fatrukis salah, maka tinggalkanlah salat fiha padanya. Fa idza dhahaba qadruha, apabila telah berlalu ukurannya, ukuran hari yang biasanya, fagsili, maka cucilah ankid dama, cucilah darah daripadamu, wasalli, dan salatlah. Gharibul hadis, kalau ada yang bawa kitab Taisirul Alam ya. Kalau ada dimiliki ya. Ini syarah yang pertengahan, nggak terlalu ringkas tapi nggak terlalu panjang, cuman 1 jilid, tapi ada yang lebih ringkas lagi, dan ini bermanfaat seumur hidup, bahkan bermanfaat kalau kita sudah meninggal. Syarah ini dipakai di
Ma'had Al-Furqan untuk tingkat kelas lanjutan. Dzaliki tadi apa? Inna dzaliki irkun. Dzaliki dikasrohkan kaf karena khitab kepada orang wanita yang bertanya. Dzaliki irkun, yakni irkunin fajar, yaitu urat yang terputus atau terpancar, sebagaimana dalam riwayat lain irkunin fajar. Urat di sini maksudnya adalah urat yang ada di bawah rahim, bukan urat yang dekat rahim, bukan yang di dalamnya. Kalau haid dari dalam rahim, dari bagian dalamnya. Kalau istihadah bagian dekat di luar, dekat dengan rahim. Jadi damul haid yakhruju min qa'ri rahim katanya. Darah haid keluar dari dalam, ya, bagian dalam rahim. Di sini Fatimah binti Abi Khubais menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya darah istihadah mengenainya, artinya beliau keluar darah istihadah tidak berhenti, ya, tidak henti-henti. Tidak henti-hentinya itu karena disebut tidak berhenti karena apa? Karena melebihi dari kadar haidnya. Bertanyalah dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tatruk as-salat lidzalik, apakah dia boleh meninggalkan salat dikarenakan itu, karena darah? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tatrukis salah, jangan kau tinggalkan salat, karena sesungguhnya darah yang membuat harus meninggalkan salat, ya, adalah damul haid, darah haid. Sedangkan darah yang mengenaimu itu adalah bukan darah haid, ini adalah darah yang terpancar dari urat. Apabila keadaannya seperti itu, sebagaimana kau sebutkan, terus-menerusnya keluar darah dalam masa haid yang biasa itu, dan juga melebihi dari hari yang kadar yang biasa, maka tinggalkanlah salat hari yang biasa atau masa panjang yang biasa dia haid. Misalkan darah keluar 15 hari, biasa haid itu adalah 7 hari, maka 7 hari saja yang ditinggalkan sholatnya, selainnya tetap sholat gitu. Jadi apabila si 7 hari itu beres, maka mandi dan cucilah darah, kemudian sholat, walaupun darah juga masih keluar, ya, masih keluar karena darah yang lain. Begitu, sholat dalam keadaan darah masih keluar, tapi sebelumnya dicuci dan mandi. Mandinya itu adalah mandi, diniatkan mandi dari suci dari haid, ya, begitu. Kandungan hadis ini yang pertama ada al-farqu baina damil istihadati wa baina damil haid.
Di sini menunjukkan perbedaan antara darah istihadhah dan darah haid. Maka darah istihadhah itu adalah darah yang mutlak, maksudnya ya sebagaimana darah-darah yang lainnya. Ya, sebagaimana darah-darah kalau luka, kalau apa gitu. Adapun darah haid maka itu waktunya waktu khusus. Kalau itu mutlak, kapan saja bisa keluar darah. Kalau darah haid, darahnya sudah khusus dan keluarnya pada waktu khusus. Yang kedua, anna damal istihadati la yamna'u minas salah, bahwasanya darah istihadah tidak menghalangi dari salat, juga tidak menghalangi dari ibadah-ibadah yang lainnya, tawaf atau apa saja yang dihalangi oleh haid. Orang yang ulama yang berpendapat pada haid itu tidak boleh baca Quran misalkan, ya seperti itu. Darah istihadah tetap. Yang ketiga, anna damal haid yamna'u minas salah, bahwasanya darah haid itu menghalangi dari salat tanpa qadha, ya, tanpa qadha. Karena di hadis lain dikatakan umirtu an aqdiyas salau wala aku diperintahkan untuk mengqadha saum, kunna nu'maru biqadha'is saum wala nu'maru biqadha'is shalah, begitu dalam hadis yang lainnya. Au kama qala, kami dulu diperintahkan untuk mengqadha saum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Di sini menunjukkan bahwasanya salat itu tidak bisa diqadha. Salat itu tidak bisa diqadha. Ya. Salat yang ditinggalkan secara apa? Secara terus-menerus. Ya, tidak bisa diqadha. Adapun mengqadha salat maksudnya adalah kita lupa satu salat, misalkan antum ikhwan di sini biasa salat berjamaah, selalu berjamaah karena hukum wajibnya salat bagi laki-laki. Selalu berjamaah, datang ke masjid. Suatu ketika misalkan antum di perjalanan itu sudah sholat maghrib kemudian pulang ke rumah tapi ada urusan lain, macet, kemudian sholat isya kelewat karena di perjalanan juga karena ada urusan, nyampe ke rumah jam 9 atau jam 10, kemudian bebersih, istirahat, istirahat langsung tidur. Bangun subuh, salat subuh biasa. Ketika mau pergi kerja atau mau aktivitas, antum ingat hari wengi salat entenya asa henteu gitu misalkan. Oh diingat-ingat dari urusan yang lain, oh pulang. Nah, karena apa? Karena biasa ya. Biasa salat berjamaah. Jadi ketika kelewat waktunya lupa. Nyampe ke rumah itu langsung tidur. Ya. Maka itu diqadha maksudnya karena apa? Sesuatu yang salat yang tidak ingat baru ingat, maka qadha-nya adalah ketika dia ingat. Seperti itu. Atau kekurangan rakaat juga diistilahkan dengan qadha, ya. Kekurangan rakaat atau kekurangan rukun dari salat itu juga ditambah. Wa dzakara Ibnul Daqiqi, dan Ibnu Daqiqi menyebutkan anna dzalika kal mujma' alaihi,
Dan hal itu apa? Bahwasanya haid itu menghalangi dari sholat, tidak boleh sholat karena keluar dari haid itu kal mujma'i alaihi, seperti sudah disepakati minal khalafi was salafi, dari kalangan khalaf maupun kalangan salaf, ya, illal khawarij, kecuali kalangan khawarij. Kalangan khawarij mah kekeh we kudu di qada salat, fikih mereka, ya, fikih mereka. Yang keempat, anal mustahadata, bahwasanya wanita yang istihadah, allati ta'rifu qadra adati haidhiha tahsibuha, yang mengetahui ukuran kebiasaan haidnya, ya, dia hendak menghitungnya berapa biasanya, ya, 6 hari 7 hari gitu. Summa taqtasilu ba'dal qidaiha, kemudian hendaklah dia mandi setelah beres dari 6 hari atau 7 hari misalnya. Litakuma ayyama tuhuriha bil ibadah, untuk dia mendirikan pada hari-hari bersihnya itu, sucinya itu, untuk melakukan ibadah. Allati tatajannabu hal haidu, yang wanita haid meninggalkannya. Jadi selanjutnya, hari-hari selanjutnya, walaupun keluar darah haid, darah masih, tetapi sudah melebihi batas kebiasaan. Nah, ini yang tahu, ya, tahu kebiasaan haid, ya, ini yang tahu. Atau yang tahu ini teh darah haid atau tidak, atau bukan, harus tahu. Para wanita harus tahu, ya, karakter darah haid atau bukan harus tahu, harus mengenal darahnya sendiri, ya. Kalau tidak dikenal, tidak bisa membedakan, gimana? Dilihat dari kebiasaannya. Tahapan kedua, kalau tidak bisa melihat kebiasaannya, maka dikiaskan kepada saudarinya, adiknya, kakaknya, seperti itu, ya. Yang kelima, an-nadama najasun yajibu gusluhu, bahwasanya itu darah ini adalah najis yang wajib mencucinya. Tapi ini dikomentari, tidak seluruh darah itu najis, ya. Yang lebih tepatnya darah haid dan nifas itu yang najis. Adapun darah lain tidak najis, ini, ya, yang lebih pas, ya. Darah bekam, darah luka itu tidak najis. Karena pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perang, ya, yang perang berkecamuk juga pasti berdarah-darah, ada luka, tapi mereka sholat dengan keadaan seperti itu. Jadi, darah tidak najis. Yang keenam, annahu la yajibu 'alal mustahadati tikrarul ghusli likulli dhuhuli waqti shalah, bahwasanya tidak wajib bagi wanita yang istihadah untuk mengulang-ulang mandi ketika masuk waktu sholat. Tidak setiap kali ini mandi lagi, cukup berwudu saja. Cuci darahnya. Adapun selanjutnya ketika sholat masih mengalir, ya tetap aja sholat, ya, ditahan, bahkan sekarang banyak, ya,
Jadi itu tidak menghalangi, dengan keluarnya darah yang terus mengalir itu tidak menghalangi sholat, tetap sholat, tapi wudhu dulu dan tidak usah mandi. Yang ketujuh, Ibnu Daqiqil mengatakan, tadi dikatakan di dalam hadis faghsili ankid damma wasalli, cucilah darah dari kamu, wasalli kan gitu ya, cucilah darah darimu dan sholatlah. Ini iskal secara dohirnya, karena dicuci darah wungkul, kemudian sholatna. Tidak disebutkan mandi, betul? Ya. Dan semestinya setelah beres haid itu kan harus mandi, tapi tidak disebutkan di sini. Jawabannya bahwasanya riwayat ini walaupun tidak disebutkan di sana, disebutkan mandi dalam riwayat yang tadi dibaca, ini terkandung adanya riwayat lain juga yang sahih, bahwasanya di dalam riwayat lain setelah fagsili ankid damma, cucilah darah darimu, wagtasili, ada kalimat wagtasili, sudah dicuci darahnya, mandilah gitu. Jadi ditunjang dengan hadis yang lain yang sahih, diriwayatkan dari Ibnu Majah ya, begitu. Walaupun tidak di sini tidak disebutkan. Ya. Hadis yang selanjutnya, hadis 40, silakan dibaca. Dulu pada punya bukunya hilaf, iya, mengkaji hadis, bawa buku hadisnya ya, silakan. Hadis diterima dari Aisyah juga radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya, anna Ummu Habibah tuhiyadat sab'a sinin, bahwasanya Ummu Habibah istihadahnya itu 7 tahun. Selama 7 tahun terus istihadah, banyak keluar darah. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Fa amaraha an taqtasila, maka beliau memerintahkannya untuk mandi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza irqun, itu adalah darah dari urat. Faqala taqtasilu li kulli salatin, maka Ummu Habibah mandi setiap kali salat. Ummu Habibah ya. Jadi Ummu Habibah terkena istihadah. Ummu Habibah binti Jahsin 7 tahun terus istihadah dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara bagaimana mensucikan hal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi. Kemudian Ummu Habibah disuruh mandi itu, melakukannya itu mandi setiap kali sholat. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah mandinya wanita yang istihadah untuk setiap kali sholat, apakah wajib atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya itu adalah wajib, mengamalkan hadis-hadis, beberapa hadis yang terdapat di dalam
sebagian kitab-kitab sunan, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, kayak gitu ya. Adapun jumhur ulama dari kalangan salaf, di antara mereka adalah Ali, Ibnu Abbas, juga ibunda kita Aisyah, dan juga di kalangan khalaf di antara para imam yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat atas tidak wajibnya, berdalil dengan bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah itu pada dasarnya seseorang itu kan bebas dari kewajiban. Ini namanya bara'atul asliyah. Jadi anal asla adamul wujub. Kita itu pada dasarnya tidak ada kewajiban apa-apa. Ya. Dan mereka menjawab tentang hadis-hadis perintah untuk mandi itu bahwasanya tidak ada sesuatu yang menetapkan hal itu. Itu setiap kali salat. Dan bagaimana tentang mandinya Ummu Habibah untuk sekali salat? Itu hanyalah pendapatnya diri sendiri. Dia sendiri yang melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk sekali salat, cuman mandilah gitu ya. Ya, itu bukan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Berkata menyebutkan Ibnu Daqiqil annahu laisa fi sahihaini, bahwasanya hal itu bukan terdapat di dalam sahihain wala ahadihima, dan tidak ada terdapat di salah satu dari keduanya, apakah Bukhari atau Muslim, yang memerintahkan untuk mandi setiap kali sholat. Itu tidak ada. Tidak ada dalam hadis yang Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja, kata Ibnu Daqiqil ini. Faedah dari hadis ini, wajibnya mandi bagi yang istihadah ketika selesai dari hari-hari yang biasa dia haid. Mandinya apa? Selesai dari hari-hari yang biasa dia haid. Karena istihadah adalah hari haid yang berlebih gitu. Ya. Lanjut. Ada lagi yang wawuku. Agtasilu. Kilana junubun afan. Terus? Hah? Apa? Lanjutkan. Ada lagi? Selanjutnya lagi ada? Ya. Ya. Fa'ataziru. Wa kana yukhriju takifun. Di sini ada pembelajaran Al-Quran, pembelajaran baca Al-Quran untuk dewasa, tahsin, acara ini ada tiap ya jalan di mana? Di sini tapi haradir semua.
Hah? Oh, ini pada jauh dari sana. Selain ini ada di sini ada guru yang biasa ngajar Al-Qur'an di sini yang hadir sekarang ada enggak? Cum. Masuk ngajar ngaji. Tahsin, antum suka? Kadang-kadang anak-anak dewasa mah enggak. Enggak ada enggak yang ngajar dewasa? Di sini yang hadir kadang tidak ada. Nanti sama saya ya kalau ada waktu. Sebelum ngisi kajian, tapi di Bandungna kudu subuh orang. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah juga, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku dulu mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Kilana junubun. Masing-masing dari kami sedang junub. Jadi mandi bersama ya, mandi janabah dua-duanya. Wa kana ya'muruni, dan dulu beliau memerintahkan kepadaku. Fa'ataziru maka aku memakai sarung. Fayubashiruni, maka beliau bermubasyarah denganku, menyentuhku, di sana terjemahnya mencumbuiku ya, tak. Wa ana haidun, sedangkan aku lagi haid, kata Aisyah. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun, dan beliau dulu pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku wa huwa mu'takifun, sedangkan beliau lagi iktikaf. Badannya di masjid, kepalanya dikeluarkan. Tidak keluar berarti kan? Fa'agsiluhu. Oh, berarti itu mah beda lagi ya. Beda lagi. Fa'agsiluhu wa ana haidun, aku mandi fa'agsiluhu, aku mencucinya, aku mencucinya, mencuci rambutnya, atau dalam riwayat lain menyisirnya. Wa ana haidun, sedangkan aku, kata Aisyah, sedang haid, gitu ya. Ini kandungan hadisnya itu ada 3 masalah. Yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama kandungannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya dua-duanya mandi janabah dari satu bejana. Ya. Ya, dari satu bejana. Karena air itu suci, tidak memadaratkan kepada yang lainnya dari cedukan junub tersebut. Ya. Bukan mandi barang dalam satu bejana masuk kedua-duanya kayak bathtub begitu, tapi si baskomnya bersama gitu ya. Nah, namanya cedukan yang junub atau cipratan itu tidak memadaratkan gitu. Itu menunjukkan bahwasanya tidak ada air mustakmal itu ya, yang diistilahkan oleh Asy-Syafi'iyah gitu ya. Yang itu tidak boleh, bahkan wudu juga tidak boleh muncrat gitu ya. Itu tidak seperti itu ya. Nabi aja namanya mandi, wah mararuncrat itu kadinya kena ke istrinya dari cipratan itu, berarti mustakmal dong kan? Enggak, terus aja karena air itu suci ya. Karena air itu suci, tidak memadaratkan cedukan orang yang junub ya. Apabila dia sudah mencuci tangannya ya sebelum memasukkan ke bejana tersebut. Kan dalam mandi janabah dicuci dulu tangannya, kemudian wudu dan sebagainya ya. Yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin
mensyariatkan kepada umatnya tentang keakraban dengan wanita yang sedang haid, dengan istri pasangan yang haid. Ya. Setelah bahwasanya yang tersebar pada zaman itu kalangan Yahudi kan dekat dengan Nabi itu mereka orang-orang Yahudi itu tidak makan bersama pasangannya kalau lagi haid, itu tidak juga tidur bersamanya, ya, tidur bareng itu tidak, seperti itu. Jadi begitu muamal sikap orang-orang Yahudi terhadap istrinya yang lagi haid, ya. Makan bersama enggak, ya, dikucilkan. Dan Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk bersarung, ditutup, ya, bagian kemaluan, ya, bagiannya disarung, kemudian bercumbu, ya, bercumbu yang tidak sampai jima, ya, bercumbu yang tidak sampai jima karena ditutup, ya, ya, di atas ijar. Jadi bercumbu di atas ijar artinya tertutup, ya. Dan Aisyah sedang haid, jadi boleh, ya, boleh bercumbu dengan wanita, dengan pasangan, ya, pasangan itu sedang haid itu boleh. Yang penting tidak sampai jima. Itu caranya dengan menutup. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga poinnya bahwasanya wanita haid tidak masuk masjid supaya tidak mengotorinya, terutama zaman dulu, ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid, ya. Kemudian Aisyah mencuci rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan akrabnya dengan wanita yang haid, yang tidak ada penghalang untuk melakukan hal-hal seperti tadi, mengurus, mencucikan dan sebagainya, menyisirkan, ya. Dan syariat ini telah membolehkan dan meluaskan hal itu, urusan itu, tidak seperti kalangan Yahudi, gitu. Faedah dari hadis ini yang pertama adalah bolehnya mandi dua orang yang junub, maksudnya laki-laki perempuan, suami dan istri, dari satu bejana, ya. Tidak usah suami dulu, istri dulu, ya, tidak efektif sekalian, ya, ya, tidak efisien. Yang kedua, bolehnya mencumbui wanita yang haid selain dari farjinya, ya, selain dari farjinya, karena badannya adalah suci, tidak terkena najis, tidak menjadikan najis dengan gara-gara dia haid jadi badannya najis dipegang ulah, enggak seperti itu, ya. Yang ketiga, disunahkan atau dianjurkan untuk memakai sarung atau yang menutupi kemaluannya ketika bercumbu dengan istri yang haid, ya, supaya tidak kebablasan, ya, seperti itu. Yang keempat, ini menunjukkan menjadikan suatu sebab-sebab yang menghalangi dari terjadinya terjerumusnya kepada haram. Jadi ada wasilah-wasilah yang menghalangi dari terjerumusnya kepada yang haram. Apa tadi?
dengan memakai sarung itu, ya, tidak terbuka gitu ya, tidak terbuka. Ya, hal-hal, nah ini menunjukkan untuk hal-hal yang lain pun, ya, supaya tidak terjadi sesuatu, maka misalkan hijab antara laki-laki perempuan, daerah perempuan, WC perempuan tertutup, itu kan supaya terjaga dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Yang kelima, ini menunjukkan terlarangnya wanita haid masuk masjid bagi kalangan para ulama Saudi, kebanyakan demikian. Yang membolehkannya adalah dari kalangan ulama-ulama Yordan kalau sekarang. Syekh Albani itu membolehkan. Kalau masyayikh Saudi kebanyakan tidak boleh. Ya. Itu ikhtilaf lah. Syekh Albani dan murid-muridnya, wanita haid boleh masuk masjid, wanita haid boleh membaca Al-Quran. Kalau masyayikh Saudi tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh masuk masjid. Yang keenam, bolehnya bersentuhan langsung dengan sesuatu yang basah atau yang kering. Di antaranya yaitu mencuci rambut dan menyisirnya. Maksudnya wanita haid, ya. Mencuci itu kan berarti bersentuhan dengan sesuatu yang basah, ya. Menyisir saja, menyisirkan orang suaminya, itu adalah berkaitan dengan yang kering. Yang ketujuh, bahwasanya bahwasanya orang yang iktikaf apabila mengeluarkan kepalanya dari masjid itu tidak dianggap keluar dari masjid, kan tidak boleh keluar dari masjid. Dan dikiaskan anggota-anggota badan yang lainnya, ngeluarkan tangan, mengambilkan sesuatu dari jendela masjid, itu tidak dianggap keluar dari masjid. Apabila tidak mengeluarkan seluruh badannya, karena yang iktikaf adalah keluar masjid hanya pada sesuatu yang hajat saja, ya, buang air kecil, buang air besar, kayak gitulah. Kalau hal-hal yang lain kita boleh. Selanjutnya, ya, ya. An Aisyah, dari Aisyah terus ya, karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis berkaitan dengan urusan-urusan di dalam rumah. Kalau dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri wa ana haidun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, betul? Bersandar di pangkuanku sedangkan aku lagi haid. Fayaqra'ul Quran, lantas beliau membaca Al-Quran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, barijeng lelenehan ka Aisyah, ka istrina. Ya, seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah yang lagi haid ini menunjukkan bahwasanya badan yang haid itu suci, ya, tidak menjadi najis gitu.
faidahnya yang pertama, bolehnya membaca Quran di pangkuan atau di dada wanita yang haid, karena sungguhnya suci badannya dan bajunya juga suci, kecuali memang terkena. Yang kedua, lihat faidah dari Syekh Al-Bassam, haramnya membaca Quran haramnya baca Quran bagi wanita yang haid. Ini ulama Saudi. Ya, haram membaca Al-Quran atas wanita yang haid. Tapi dibolehkan, ya. Tapi dibolehkan, tapi tidak terlarang, gitu ya. Dari tapi dibolehkan untuk bersandar ke wanita yang haid ketika membaca Al-Quran. Kalau wanita haidnya tidak boleh. Hadis yang terakhir, jadi bab haid tamat. Tapi ini hadis-hadis mengenai hukum. Jadi kalau mau istiab, artinya pengen mengetahui tentang hukum-hukum haid istihadah, bukan belajar di Umdatul Ahkam, bukan. Ini hanya membacakan hadis dan faedahnya. Kalau mau belajar fikih bukan dari sini, kan ada pelajarannya. Hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Itu kan, itu kalau itu pelajaran fikih. Nah itu ya, untuk akhwat. Ya. Nah, ini jadi kalau mau lebih detailnya bukan di sini, tapi di pelajaran fikih. Kalau ini pelajaran hadis, ya. Cuman hadis-hadisnya mengenai hukum dan sedikit. Silakan. Riyatin. Lastu biharriyatin walakinni as'alu. Faqalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum. Wala nu'maru bi qada'i shalah. Dari Mu'adzah binti Abdillah, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aku katakan, ya ma balul haid taqdi shaum wala taqdi shalah. Apa gerangan dengan wanita haid mengqadha saum tapi tidak mengqadha salat, begitu. Maka Aisyah menjawab, aharuriyatun anki, apakah engkau wanita haruri, wanita khawarij, gitu ya. Apa tadi, gimana khawarij itu? Yang mengharuskan mengqadha salat, begitu ya mereka. Maka Mu'adzah mengatakan, lastu biharuriyatin, aku bukan haruriyah, bukan wanita haruri, bukan wanita khawarij. Walakini as'alu, aku hanya bertanya saja. Faqalat, maka jawab Aisyah, kana yusibuna dzalika. Dulu haid itu mengenai kami, yakni kami haid. Fanu maru bi qada'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha saum. Wala nu'maru bi qada'is shalah, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat, begitu ya. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah tentang sebab kenapa syariat atau pembawa syariat itu menjadikan bahwasanya wanita haid mengqadha hari-hari haidnya yang dia berbuka.
tetapi tidak mengqadha salatnya. Ya. Sedangkan dua-duanya adalah hal yang fardu. Ya. Bahkan salat itu lebih besar keparduannya, betul. Man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat sungguh telah kufur. Dan yang membedakan antara keduanya tentang qadha ini adalah madhab Khawarij saja. Ya. Yang madhab Khawarij ini dibangun atas sikap keras, ya. Ya. Dalam segala hal. Berdosa besar neraka tos gitu. Maka ibunda kita Aisyah mengingkari hal itu dengan, apakah engkau Haruriyah yang berkeyakinan seperti apa yang mereka yakini yang sangat keras gitu. Dia mengatakan, aku bukan Haruriyah, akan tetapi hanya aku bertanya saja, pengen mendapatkan pengajaran dan bimbingan. Maka Aisyah tadi menjawab bahwasanya dulu di zaman Nabi kami haid dan kami hanya diperintahkan untuk diperintahkan untuk meninggalkan saum dan salat, tapi namun kami selanjutnya diperintahkan untuk mengqadha saum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Seperti itu. Maka seolah-olah ucapan ibunda kita Aisyah itu mengatakan, ya cukuplah dengan melakukan perintah-perintah syar'i dan berhenti pada batasan-batasan Allah, karena di sana ada hikmah dan ada hikmahnya, begitu. Faidah dari hadis ini yang pertama, anal haidha taqdis saum atau taqdis siyam wala taqdis salat, bahwasanya wanita haid mengqadha saum tapi tidak mengqadha salat. Karena salat itu berulang kali, setiap hari itu 5 kali. Dan salat itu ibadah yang terus menerus. Dan bila disuruh untuk mengulanginya atau mengqadhanya ada masyaqqah yang banyak. 5 kali dalam sehari, 17 rakaat kali 17 kali 7, ya. Mengqadhanya repot. Yang kedua bahwasanya persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya atas sesuatu itu dianggap merupakan sunnah Rasul, ya. Karena sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh para sahabatnya, itu sunnah. Yang ketiga, hadis ini terkandung pengingkaran atas setiap orang yang bertanya dengan pertanyaan yang terkandung dari pertanyaan itu berjidal. Dari pertanyaan itu. Jadi tidak boleh pertanyaan ya mengandung jidal, mendebat. Pertanyaan itu harus pertanyaan yang meminta bimbingan. Pertanyaan tadi, ma balul haid, bagaimana sih, kenapa sih yang haid itu gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan penjelasan ilmu bagi orang yang memintanya atau menuntutnya, bertanya untuk belajar atau minta bimbingan, maka jelaskan ilmu kepadanya yang belajar. Yang kelima, keadaan wanita haid tidak mengqadha salat karena di sana ada masyaqqah, ada kesulitan. Dan ini termasuk dalil yang menunjukkan kaidah Islam yang umum. Apa kaidah Islam yang umum? Yang menyeluruh, annal masyaqqata
Innal masyaqqata tajlibut taisir. Sesungguhnya masyaqqah, sesungguhnya kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Rata-rata begitu ya syariat itu. Ketika ada masyaqqah di sana ada kemudahan. Demikian. Selesai babul haid, nanti insyaallah kita akan masuk kepada kitabus shalah.